Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru bergabung dalam channel ini, maka saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari kanal YouTube saya seperti materi sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, media pembelajaran sejarah, dan hal lain sebagainya yang berkaitan tentang sejarah. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang soal-soal sejarah SIMAK UI, khususnya di tahun 2011 dan paket 1. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1 ya. Perlunya melakukan kritik sumber ketika hendak melakukan penulisan karya sejarah adalah A. Menguji kredibilitas keautentikan sumber, B. Untuk mempermudah dalam menyusun daftar pustaka, C. Untuk membatasi panjang dan pendeknya materi pembahasan, D. Untuk mempermudah proses penulisan, E. Untuk mendukung kaidah keilmuan. Kira-kira teman-teman sudah punya gambaran jawabannya apa? Oke, kita sama-sama buka. Jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman, yaitu untuk menguji kredibilitas dan keautentikan sumber. Kenapa ya kok A ya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, yang dimaksud dengan kritik sumber, sederhananya juga bisa diartikan sebagai pengujian informasi gitu ya. Informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber sejarah. Jadi, kritik sumber ini adalah salah satu tahapan yang ada di dalam penelitian sejarah teman-teman. Masih ingat ya? Ada heuristik, ada kritik atau verifikasi, ada interpretasi, dan yang terakhir ada historiografi atau yang disebut sebagai penulisan karya sejarah kembali gitu ya. Jadi kita tuh harus ngumpulin dulu nih, heuristik namanya, ngumpulin sumber-sumbernya. Kan kalau mau nulis kan kalau nggak ada sumbernya kan tulisannya juga tidak berbobot gitu ya. Kemudian dari segala macam sumber yang terkumpul tadi kan tidak semuanya itu kita gunakan gitu ya. Kita harus melakukan kritik dulu nih, kita melakukan pengujian. Apakah informasinya ini tepat, ataukah fisik daripada sumbernya itu memang sesuai dengan masanya gitu ya. Kalau misalkan masa sebelum Indonesia merdeka, zaman kemerdekaan, zaman kolonial misalkan, pasti bentuk kertasnya itu sudah menguning gitu ya, dan juga sudah mulai patah-patah ya. Kalau misalkan kertasnya masih putih gitu, itu juga wajib dipertanyakan. Itu salah satu fungsi daripada kritik sumber, yaitu menentukan otentisitas dan juga kredibilitas nih teman-teman dari sumber-sumber sejarah yang akan kalian gunakan dalam proses penulisan karya sejarah. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Nah, kepercayaan animisme masyarakat praaksara Indonesia ditandai dengan adanya A. Tradisi penyembahan tugu batu berupa obelisk, B. Kepercayaan terhadap dewa-dewa, C. Konsep dewa raja, D. Tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga, atau E. Tata cara upacara galungan. Yang mana teman-teman? Dan jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman, yaitu tradisi penyembahan tugu batu berupa obelisk. Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi kita harus paham dulu pengertian daripada animisme nih teman-teman. Jadi animisme itu kan sebuah kepercayaan ya, yang intinya adalah melakukan pemujaan terhadap makhluk halus ataupun roh nenek moyang gitu ya. Nah kemudian di masa masyarakat praaksara itu kan kalau dibagi berdasarkan ilmu arkeologi gitu ya, atau berdasarkan temuan-temuan, maka akan dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, dan ada Neolitikum. Dan di zaman Neolitikum itulah akan muncul kebudayaan Megalitikum nih teman-teman. Jadi arti kata mega itu adalah besar, litikum itu adalah batu gitu ya. Jadi singkatnya adalah batuan-batuan besar gitu teman-teman. Jadi ada di kebudayaan manusia purba nih. Dan kemudian fungsinya apa sih batu-batuan besar itu? Yaitu untuk keperluan religius teman-teman. Keperluan religiusnya apa? Yaitu tadi ya, untuk memuja roh nenek moyang. Contohnya ada menhir, dolmen, arca, waruga, sarkofagus, obelisk, dan juga punden berunda. Jadi yang sesuai dengan animisme masyarakat praaksara di sini yaitu yang A teman-teman, tradisi penyembahan tugu batu berupa obelisk. Itu ya.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Nama Departemen Kehakiman pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah A. Zaimubu, B. Shihobu, C. Somubu, D. Kotsubu, dan yang terakhir Sangyobu. Yang mana teman-teman? Dan jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, Shihobu gitu ya. Seperti apa pembahasannya? Nah ini teman-teman, jadi di masa pendudukan Jepang itu ada 10 bu atau departemen nih teman-teman. Ada departemen urusan umum yaitu Somubu, ada Naimubu gitu ya, ada Sangyubu, kemudian ada Saimubu gitu, dan sesuai dengan yang diminta oleh soalnya yaitu departemen kehakiman yaitu adalah Shihobu gitu ya. Jadi yang jawaban yang tepat adalah Shihobu gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Tujuan nasionalisasi The Javascape Bank yang pada tahun 1952 menjadi Bank Indonesia adalah A. Membentuk dan menyelenggarakan bank sendiri, B. Membentuk dan mempunyai bank sirkulasi sendiri, C. Memberi pinjaman kepada kaum pengusaha menengah dan atas, D. Memberi pinjaman kepada kaum pengusaha kecil dan menengah, E. Memberi pinjaman kepada kaum pengusaha kecil atau masyarakat luas. Nah, coba teman-teman, kalian tebak nih kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Dan jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, yaitu membentuk dan mempunyai bank sirkulasi sendiri gitu ya. Nah, kenapa kok jawaban yang tepat adalah yang B ya? Oke, jadi kita harus tahu terlebih dahulu nih, The Javascape Bank itu adalah bank swasta teman-teman di masa Hindia Belanda. Fungsinya dia ini apa gitu ya? Fungsinya dia ini ditetapkan sebagai bank sirkulasi teman-teman. Jadi bank sirkulasi ini apa sih gitu ya? Jadi bank sirkulasi itu adalah sebuah bank itu yang memiliki fungsi mencetak uang gitu ya, mencetak uang sendiri. Kemudian dia juga nanti yang mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat ya. Jadi itu adalah bank sirkulasi. Nah, kondisinya di Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan gimana nih teman-teman? Jadi kan seperti yang kalian ketahui ya bahwa ekonomi Indonesia di awal-awal kemerdekaan itu masih carut-marut gitu ya. Ada banyak sekali faktornya, termasuk salah satunya adalah upaya blokade gitu ya yang dilakukan oleh Belanda menyebabkan inflasi di zaman itu sangatlah tinggi nih teman-teman. Inflasinya sangat tinggi nih. Nah, disinilah peran penting daripada bank sirkulasi itu sangat vital nih teman-teman. Salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan perekonomian negara, sehingga nantinya sangat diperlukan pemerintah Indonesia itu memiliki bank sirkulasinya sendiri nih teman-teman. Jadi upaya yang paling cepat adalah dengan melakukan nasionalisasi gitu ya, kan negara kita sudah merdeka zaman itu. Jadi kalau merdeka kan berarti kita berdaulat atas semua yang ada di wilayah yang berada di kekuasaan daripada Indonesia, termasuk adalah perusahaan-perusahaan milik orang-orang Belanda gitu ya, yang sudah ada sejak zaman Belanda, zaman Hindia Belanda lah ya. Jadi nantinya yang diambil adalah dengan melakukan nasionalisasi The Javascape Bank. Fungsinya adalah untuk mempunyai dan memiliki bank sirkulasinya sendiri. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, beberapa fenomena yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan, B. Partai politik dalam keadaan tumbuh dan berkembang, C. Kehidupan media massa berada dalam keadaan kondusif, D. Demokrasi terpimpin adalah sebuah bentuk demokrasi yang sangat cocok dengan kepribadian jati diri bangsa Indonesia, atau E. Pelaksanaan demokrasi terpimpin sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah iya, yaitu adanya dominasi presiden dalam kegiatan pemerintahan nih teman-teman. Kenapa bukan opsi-opsi yang lain gitu ya? Jadi kita harus paham dulu nih teman-teman kata fenomena gitu ya. Jadi fenomena itu adalah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang luar biasa atau di luar dari biasanya lah ya gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sesuatu yang luar biasa yang terjadi di masa demokrasi terpimpin gitu kan?
Nah, di sini teman-teman saya juga sudah tuliskan juga gitu ya, tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin gitu ya. Jadi itu kan kita sudah menganut dari awal memang sudah menganut demokrasi gitu ya. Ini ada kata-kata demokrasi teman-teman, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat teman-teman. Nah kemudian sesuatu yang luar biasa nih, atau yang di luar daripada yang sudah normal di dalam kehidupan yang demokrasi ini gitu kan. Jadi yang adanya dominasi presiden dan kegiatan pemerintahan. Adanya dominasi nih teman-teman, dominasi presiden gitu ya. Presiden mendominasi, artinya dia ini memiliki kekuasaan yang sangat luas, memiliki kewenangan yang juga sangat luas gitu. Contohnya nih, penyimpangan apa saja gitu ya yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu 1. Membubarkan DPR sesuai hasil pemilu 1955. Soekarno juga membentuk MPRS, DPR-GR, DPAS melalui penetapan presiden dan peraturan presiden. Kemudian Soekarno juga memihak Blok Timur dan membentuk poros Jakarta, Peking, Hanoi, Pyongyang. Dan yang terakhir, Soekarno juga melakukan proyek mercusuar meskipun saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi gitu ya. Jadi ini sesuai gitu ya. Kenapa? Karena di dalam sistem demokrasi itu kan harus kekuasaan itu kan dibagi-bagi gitu ya. Tidak boleh terlalu dominan terhadap salah satu fungsi-fungsi daripada lembaga-lembaga tertinggi negara, yaitu misalkan presiden. Tidak boleh terlalu mendominasi teman-teman. Kemudian kalau untuk yang B ini, partai politik dalam keadaan tumbuh dan berkembang, ini adalah sesuatu hal yang biasa gitu ya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi gitu. Kan sistem demokrasi itu juga menghendaki adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat gitu ya. Jadi partai politik yang berkembang di zaman demokrasi itu ya hal yang luar biasa, hal yang biasa gitu loh ya. Kemudian kalau untuk yang C, kehidupan media massa berada dalam keadaan kondusif. Ini juga adalah sesuatu hal yang biasa juga ya. Media massa tidak boleh dikekang di zaman demokrasi. Kebebasan berpendapat juga, kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi juga nih. Ya, ini adalah sesuatu hal yang lumrah atau biasa di masa atau di sistem demokrasi. Kemudian kalau yang D ini, demokrasi terpimpin adalah sebuah bentuk demokrasi yang sangat cocok dengan kepribadian jati diri bangsa Indonesia. Ini juga menurut saya tepat gitu ya, atau hal yang biasa gitu loh. Kenapa? Karena ini kan sesuai dengan bunyi daripada sila keempat gitu ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya. Jadi demokrasi terpimpin ini kan juga sama gitu ya, memiliki makna yang mirip dengan kerakyatan yang dipimpin gitu ya, sesuai dengan sila keempat. Kemudian yang poin E, pelaksanaan demokrasi terpimpin sesuai dengan undang-undang, ini juga sama. Kenapa? Karena undang-undang sendiri itu kan tadi adalah lanjutan daripada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila gitu ya. Jadi pelaksanaan demokrasi terpimpin juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 6. Sektor pertanian menjadi fokus utama kebijakan pemerintah Orde Baru sejak Pelita 1 karena apa? A. Bantuan luar negeri melalui IGI lebih banyak diprioritaskan untuk sektor pertanian, atau B. Adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas hasil panen. C. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang lebih efisien ditemukan. D. Mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian, atau E. Landasan ketahanan pangan Indonesia masih sangat lemah. Kira-kira jawaban kalian apa teman-teman? Dan jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman, yaitu mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian gitu ya. Jadi titik berat di dalam Pelita 1 yaitu pembangunan 5 tahun yang pertama. Pembangunan di bidang pertanian ini sesuai dengan tujuan itu ya, untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan bidang pertanian. Kenapa? Karena memang mayoritas penduduk Indonesia itu masih hidup dari hasil pertanian teman-teman. Seperti itu ya untuk soal nomor 6. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie itu ditolak MPR melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna.
dampak penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban tersebut adalah A. B.J. Habibie dianggap tidak sah menggantikan Presiden Soeharto sebagai presiden. B.J. Habibie tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Atau C. B.J. Habibie harus merevisi pidato pertanggungjawaban tersebut. B.J. Habibie harus berkonsultasi ke DPR untuk memperbaiki naskah pidato pertanggungjawaban tersebut. Atau yang E. Presiden B.J. Habibie dapat menunjuk seorang wakil presiden untuk menyelesaikan tugasnya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, yaitu B.J. Habibie tidak dapat mencalonkan diri kembali gitu ya setelah laporan pertanggungjawabannya dia ini ditolak nih teman-teman oleh MPR. Itu kan dah. Kenapa kok B gitu ya? Jadi memang di tanggal 20 Oktober 1999 Ketua MPR Amin Rais pada waktu itu menutup rapat gitu ya sambil mengucapkan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak nih teman-teman selaku ketua gitu ya, ketua MPR. Nah kemudian dampaknya ini apa nih? Gitu ya. Di hari yang sama B.J. Habibie itu mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden nih teman-teman. Sesuai ya dengan opsi yang B teman-teman, yaitu tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Jadi lanjut di nomor 8. Pernyataan di bawah ini terkait dengan peradaban sungai Eufrat dan Tigris kecuali A. mengenal bercocok tanam, B. huruf tulisannya berupa piktograf atau tulisan paku, C. menggunakan kodeks Hammurabi, atau D. masih praaksara, E. terdapat bangunan dengan model zigurat. Oke, yang mana nih teman-teman kira-kira jawaban kalian? Oke, kita cari bersama-sama ya. Jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman, yaitu masa praaksara gitu ya. Jadi pernyataan yang mengatakan jika peradaban yang ada di wilayah sungai Eufrat dan Tigris itu masih praaksara, di sini itu salah teman-teman. Kenapa? Karena peradaban Mesopotamia gitu ya, atau Mesopotamia ini juga bisa dikatakan sebagai peradaban sungai Eufrat dan Tigris ya. Jadi kan ini Mesos dan Potamos ya. Jadi sebuah peradaban yang berada di antara dua sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris. Jadi peradaban Mesopotamia ini adalah sebuah peradaban yang tinggi nih teman-teman. Kenapa? Karena di Mesopotamia sendiri itu sudah mengenal bahasa dan tulisan. Mereka sudah mengenal huruf paku atau cuneiform gitu ya. Selain itu mereka juga sudah mengenal ilmu astrologi dan yang lain sebagainya gitu ya. Sehingga opsi yang D itu ini kurang tepat gitu ya jika menyatakan peradaban Mesopotamia ini masih berada dalam masa praaksara atau belum memiliki budaya tulis menulis. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal bahasa dan tulisan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman. Oke, kita lanjut di soal nomor 9 teman-teman. Insiden Teluk Babi adalah salah satu upaya Dinas Intelijen Amerika atau CIA untuk menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro di Kuba pada tahun 1961 dengan cara seperti apa ya? A. Mendorong terjadinya revolusi di Kuba, B. Membantu orang-orang Kuba di perantauan untuk menyerbu Kuba, atau C. Melakukan operasi rahasia untuk membunuh Fidel Castro, atau D. Melakukan pengeboman terhadap ibu kota Kuba, atau E. Menggunakan tangan-tangan militer untuk melakukan kudeta. Kira-kira dengan cara apa ya CIA menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro di tahun 1961? Dan jawabannya yaitu yang B teman-teman, yaitu dengan membantu orang-orang Kuba yang ada di perantauan untuk menyerbu Kuba gitu ya. Jadi CIA itu mendorong orang-orang Kuba sendiri gitu ya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah di Kuba pada waktu itu yang dipimpin oleh Fidel Castro. Jadi nih ya, invasi Teluk Babi itu kan dimulai ketika sekelompok pengungsi Kuba didanai dan dilatih oleh CIA gitu ya untuk mendarat di negara kelahiran mereka. Fungsinya apa? Itu untuk menggulingkan pemerintahan komunis Fidel Castro. Dan pada tahun-tahun itu kan lagi lagi viral-viralnya perang dingin gitu ya. Jadi kebetulan si Fidel Castro ini negaranya ini menganut komunis gitu, sehingga nanti menjadi musuh daripada Amerika Serikat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman. Lanjut.
Nah, ini tipe soal yang berbeda ya. Jadi soal nomor 10 ini, pusat kekuasaan Mataram kuno di Jawa Timur yang dipindahkan di Jawa Tengah oleh Empu Sindok bernama Kerajaan Medang Kamulan. Sebab Kerajaan Medang Kamulan yang berpusat di tepi Sungai Brantas memiliki arti penting dalam kehidupan ekonomi atau bidang ekonomi. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Dari opsi A sampai opsi E. Dan jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar dan alasannya juga benar, tetapi keduanya tidak ada hubungan gitu kan. Jadi Kerajaan Medang Kamulan itu memang adalah sebuah kerajaan kelanjutan daripada Kerajaan Mataram lama yang ada di Jawa Tengah, teman-teman gitu ya. Yang mendirikan adalah Empu Sindok. Kemudian kata Medang sendiri itu jika digabungkan dengan Kamulan itu nanti akan memiliki arti yaitu berawal atau berasal dari Mataram, teman-teman. Kemudian alasannya juga dikatakan benar. Kenapa? Karena memang lokasi Kerajaan Medang Kamulan ini berada di muara Sungai Brantas, sehingga dia bisa menjadi kerajaan yang ramai dikunjungi pedagang gitu ya, karena memang berada di jalur pelayaran dan perdagangan juga. Nah, tetapi mereka antara pernyataan dan alasannya ini tidak ada hubungan gitu kan. Ini bisa menjadi sebuah pernyataan yang benar, alasannya benar, dan mereka memiliki hubungan yang berhubungan gitu ya di antara keduanya jika kalau bagian sebabnya ini diubah, teman-teman. Diubah kenapa? Diubah menjadi misalkan penyebabnya dipindahkan itu adalah kenapa? Karena terjadi letusan gunung Merapi misalkan, atau juga mendapatkan serangan dari Sriwijaya gitu ya. Jadi dipindahkan sebabnya itu, bukan karena sebab yang seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 11, teman-teman, yaitu perang yang dikorbankan Pangeran Nuku dari Tidore pada akhir abad ke-18 berusaha melawan dominasi Belanda di kawasan Maluku dan Papua Barat. Sebab Nuku berusaha menjalin aliansi dengan penguasa lokal di Halmahera, Seram, dan Raja Ampat. Nah, jawaban kalian yang mana ya yang tepat ya kira-kira dari opsi A sampai E? Dan jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya juga benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Nah gini ya, kenapa kok pernyataan ini benar? Karena memang hampir di seluruh wilayah Indonesia yang berada di kekuasaan daripada Belanda, jadi Belanda itu selalu turut campur nih teman-teman dalam penentuan siapa yang berhak bertata dalam sebuah kerajaan. Dan sebab Pangeran Nuku melakukan perlawanan juga sama gitu ya. Jadi dia ini nanti harusnya dia gitu ya, dia yang menggantikan bapaknya sebagai Sultan Tidore. Tetapi nanti oleh Belanda itu malah digantikan oleh orang lain yang tidak memiliki terah gitu ya, terah daripada raja sebelumnya gitu, sehingga nanti Pangeran Nuku juga akan melakukan perlawanan gitu ya. Dan dalam melakukan perlawanannya, Pangeran Nuku ini akan menjalin aliansi nih teman-teman dengan para penguasa lokal nih, khususnya yang ada di wilayah Tidore gitu ya, seperti Seram bagian timur hingga Kepulauan Raja Ampat nih teman-teman. Jadi antara pernyataan dan juga alasannya itu benar gitu ya, dan mereka memiliki hubungan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, teman-teman. Kita lanjut ya di soal nomor 12. Nah, kemenangan kelompok liberal di parlemen membuka jalan terhadap masuknya pengaruh kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial Hindia Belanda. Sebab pada masa ekonomi liberal, pemerintah Hindia Belanda memiliki peran besar dalam mengatur hubungan antara penguasa Eropa dan masyarakat pedesaan Jawa. Kira-kira menurut kalian opsi yang tepat yang mana ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Jadi pernyataannya ini benar, tetapi alasannya salah, teman-teman. Oke. Jadi kenapa pernyataannya benar? Karena memang sejak tahun 1870 itu diterapkan yang namanya open door politik atau politik pintu terbuka gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di wilayah Indonesia itu akan mulai dibuka
kepada para pengusaha-pengusaha swasta, khususnya orang-orang Belanda dan juga nanti secara umum adalah orang-orang Eropa gitu ya, untuk menanamkan uangnya atau istilahnya sekarang itu adalah investasi gitu ya di wilayah Indonesia. Dan pada waktu itu yang paling ramai adalah perkebunan, teman-teman. Jadi banyak invest masuk untuk perkebunan, dan politik pintu terbuka ini itu akibat daripada kemenangan gitu ya, kemenangan Partai Liberal yang mereka menang di parlemen Belanda saat itu. Jadi liberalisme ini kan salah satu salah satu dampak daripada revolusi Prancis gitu ya, yang akhirnya merembet atau efek domino ke wilayah-wilayah Eropa yang lain, salah satunya adalah Belanda gitu. Dan kebetulan di tahun 1870 ini mereka nanti menang gitu ya. Dan mereka berhasil merubah sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah Belanda lama sekali di wilayah kekuasaan dia, yaitu di wilayah Hindia Belanda. Kemudian kenapa alasannya salah gitu ya? Kenapa kok alasannya dikatakan salah? Karena liberalisme di sini itu memiliki titik berat, yaitu adanya kebebasan politik dan ekonomi nih teman-teman. Ya, jadi ada kebebasan politik dan ekonomi untuk setiap individu nih, itu juga merupakan hak gitu ya, hak setiap individu. Kemudian di kata-kata untuk alasannya ini kenapa salah? Karena dia di sini ada kata-kata mengatur nih teman-teman. Ya kan? Pemerintah Hindia Belanda memiliki peran besar dalam mengatur gitu ya. Sedangkan di arti liberalisme sendiri itu adalah adanya kebebasan bagi pihak-pihak swasta ini teman-teman, atau individu-individu, bukan pemerintah gitu ya. Jadi alasannya ini kurang tepat teman-teman. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C gitu ya, pernyataannya benar dan alasannya salah. Seperti itu. Kita lanjutin teman-teman ke soal nomor 13. Nah, ini adalah tipe soal yang berbeda lagi gitu ya. Di beberapa pusat kerajaan Islam di Indonesia biasanya masjid dibangun dengan letak dan ciri: 1. Terletak di sebelah barat alun-alun. 2. Bergaya arsitek bangunan masa Hindu-Buddha. 3. Terdapat khusus bagi sultan jika ingin bersembahyang atau sholat. Atau keempat adalah berlantai banyak nih teman-teman. Nah, kira-kira dari keempat opsi ini yang benar yang mana saja ya? Apakah semuanya, ataukah hanya 2, ataukah 3, ataukah hanya 1 yang benar gitu ya? Jadi yang tepat adalah yang opsi A teman-teman, yaitu opsi nomor 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Nah, kenapa kok hanya yang nomor 4 saja yang salah gitu? Jadi untuk nomor 1 ini memang letak masjid itu selalu berada di barat alun-alun. Ada hubungannya dengan nilai-nilai kultural yang diyakini oleh orang-orang Jawa nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum tahu ya, alun-alun itu adalah semacam taman gitu ya, taman yang dibangun oleh kesultanan gitu ya, yang fungsinya adalah tempat bertemunya raja dan juga rakyatnya nih teman-teman. Biasanya ada di wilayah Pulau Jawa ya, khususnya di Jawa Tengah gitu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada yang namanya alun-alun, jadi taman tempat bertemunya raja dan juga rakyatnya. Dan di sebelah barat daripada alun-alun itu ada masjid. Kalau di sebelah barat itu ada masjid, maka di sebelah timurnya itu nanti akan ada penjara gitu ya. Jadi ada dua hal yang berbeda di situ, atau saling berlawanan gitu ya. Satunya itu menunjukkan kebaikan, satunya itu menunjukkan kejahatan. Begitu pula kalau misalkan di selatan itu dibangun istana milik sultan gitu ya, maka di sebelah utara itu pasti pasar teman-teman. Jadi ada semacam memang itu keseimbangan gitu lah ya. Kalau menurut orang Jawa itu keseimbangan. Ada sultan, ada raja, dan ada yang dipimpin. Ketemunya di tengah-tengah, yaitu di alun-alun. Jadi letak masjid itu selalu berada di barat teman-teman. Barat daripada alun-alun gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 nih, bergaya arsitek bangunan masa Hindu-Buddha. Kenapa dia benar? Karena memang kebanyakan arsitek masjid-masjid kuno, khususnya masjid-masjid yang didirikan di awal-awal penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Pulau Jawa, itu adalah hasil akulturasi nih teman-teman. Jadi
perpaduan kebudayaan gitu ya, antara budaya Islam, budaya Hindu-Buddha, dan budaya pra-aksara. Jadi masih menggunakan bangunan masa Hindu-Buddha. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu kan sudah sangat mengakar kuat gitu ya, mengakar kuat menganut agama Hindu-Buddha. Ketika Islam datang dan Islam berusaha melakukan islamisasi gitu ya, proses mengislamkan seseorang, maka yang digunakan adalah bangunan-bangunan di masa Hindu-Buddha. Arsiteknya masih juga dipertahankan. Kenapa? Agar nanti orang-orang itu mau masuk ke masjid gitu ya. Karena apa? Karena mereka juga merasa bahwa oh ternyata agama baru ini itu agama Islam gitu ya, itu masih apa ya, tidak jauh-jauh berbeda gitu ya dengan agama-agama yang sudah dianut sebelum daripada Islam ada di Indonesia gitu. Jadi supaya orang-orang ini mau diajak untuk masuk Islam gitu. Jadi termasuk bangunannya juga masih menggunakan bangunan-bangunan masa Hindu-Buddha. Kemudian untuk yang nomor 3 ini juga benar nih teman-teman. Jadi ada istilahnya adalah maksura gitu ya. Maksura itu adalah ruang khusus tempat sholat raja pada sebuah masjid. Kemudian kalau untuk yang nomor 4 itu kenapa salah? Karena bukan lantainya yang banyak nih teman-teman, tetapi adalah atapnya gitu ya. Dan dikenal dengan nama apa? Atap tumpang nih, biasanya ganjil gitu ya, bisa 3 bisa 5 gitu ya. Jadi atapnya yang tumpang atau atapnya yang bertingkat-tingkat, bukan lantainya gitu ya. Jadi untuk nomor 13 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A nih teman-teman. 1, 2, dan 3 itu benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 14. Munculnya organisasi pergerakan nasional menandai fase kedua kebangkitan nasional yang dipengaruhi oleh beberapa gagasan berikut ini. Antara lain, 1. Sosialisme, 2. Pan-Islamisme, 3. Identitas regional komunal, 4 adalah Marxisme internasional. Kira-kira yang mana nih teman-teman yang benar? Semuanya benar? Hanya 3 yang benar? Atau hanya 2 yang benar? Atau hanya 1 nih teman-teman yang benar? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, yaitu semua pilihan yang tersedia ini benar. Jadi semua gagasan ini itu mempengaruhi adanya organisasi pergerakan nasional ini teman-teman. Gitu ya. Contohnya nih misalkan kalau untuk sosialisme gitu ya, nanti akan ada organisasi yang dinamai Gerakan Serikat Buruh yang terinspirasi paham sosialisme. Kemudian untuk pan-islamisme nih, pan-islamisme juga sama nih. Contohnya adalah Sarekat Islam gitu ya, bersatu dalam satu naungan Islam gitu ya. Jadi kalau di zaman pergerakan nasional itu contohnya adalah Sarekat Islam yang menganut pan-islamisme. Kemudian identitas regional ini ya, ini regional komunal, yaitu contohnya adalah Budi Utomo gitu ya, yang membershipnya atau keanggotaannya itu berdasarkan suku gitu ya, yaitu suku Jawa dan Madura. Kemudian untuk Marxisme internasional juga sama nih, ada juga yaitu organisasi ISTV. Meskipun ini didirikan oleh orang Belanda gitu ya, yang terpengaruh paham Marxis, tetapi nantinya juga akan ada beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional yang juga terpengaruh gitu dari paham-paham yang dibawa oleh ISTV atau Sneville pimpinannya gitu ya. Nanti ada semacam Semaun, Darsono gitu ya, yang nanti akan terinspirasi oleh paham Marxis gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E nih teman-teman, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke opsi pertanyaan nomor 15 ya, yaitu Presiden Negara Indonesia Timur atau NIT pada tahun 1947 dan 4-48 adalah 1. Sultan Hamid II, 2. Sukawati, 3. Najamuddin Daeng Malewa, atau 4. Ida Anak Agung Gede Agung. Kira-kira teman-teman sudah punya gambaran jawaban yang tepat? Oke, kita buka ya. Jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman, gitu ya. Jawaban yang tepat D, yaitu hanya poin nomor 4 saja yang benar, gitu ya. Jadi ini adalah tabelnya teman-teman. Saya ambil dari Wikipedia. Jadi di sini presidennya adalah Cokorda Gede Raka Sukawati. Loh, Pak, tapi kan untuk nomor 4 ini kan namanya adalah Ida Anak Agung Gede gitu ya. Iya, memang benar ya.
Jadi yang tepat adalah Sukawati ini harusnya. Gitu ya. Tetapi kenapa kok yang yang D gitu ya, hanya 4 saja yang benar gitu? Karena saya rasa bahwa ini susunan daripada susunannya ini ada kekeliruan mungkin ya. Harusnya opsi D ini akan benar jika Sukawati itu berada di posisi nomor 4 ini ya, sedangkan Ida Anak Agung ini dipindah ke nomor 2 gitu teman-teman. Jadi kalau yang diminta adalah Presiden Negara Indonesia Timur dari 47 sampai 48, ya jelas adalah Sukawati ini gitu ya. Dia ini memimpin dari tahun 46 sampai 50. Jadi yang paling tepat adalah Sukawati. Tetapi soalnya ini ada kekeliruan dalam peletakan opsi-opsinya gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah Sukawati nih teman-teman. Jika nih ya, catatan saya adalah bahwa jika pilihan kedua itu diubah posisinya dengan nomor 4 gitu ya. Oke teman-teman. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.